Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain at-thahirin amma ba'du. Oke, sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat yang di luar sana, sedulur-sedulur yang jauh di mata tapi tetap dekat di hati, ya. Moga-moga kalian semua di sana selalu diberi kesehatan, selalu diberikan rahmat, hidayah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan semoga kita juga yang ada di sini ya, selalu diberi kesehatan, Bang, ya. Amin. Selalu diberi rizki. Rezeki yang nggak tahu, yang nggak bisa dihitung satu persatu ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu apapun itu, berupa apapun itu, termasuk rezeki. Kesehatan pun termasuk rezeki ya. Oke, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan keluarganya, dan semoga kita juga yang ada di sini semoga mendapatkan sedikit syafaat. Ya, oke sahabat yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang sudah subscribe silahkan di like ya, di komen, jangan lupa di share ke teman-teman ya, saudara-saudara, seperti yang biasanya lah pokoknya ya gitu. Ini sahabat-sahabat saya, pintu-pintu misteri kali ini akan membahas sedikit tentang apa perbedaan spiritual kebatinan dengan seorang magician, yaitu yang melakukan ilmu trik-trik ya, ilmu yang biasa ditampilkan di tayangan di TV-TV ya, seperti yang pada umumnya lah, entah itu ilmu sulap, entah itu apa, yang jelas dalam hal itu. Kalau saya pribadi mengenai dunia-dunia yang seperti yang saya bilang tadi, ilmu trik sama ilmu kebatinan, sebenarnya semua itu sama-sama ilmu, Bang. Oh ya. Ya betul ya. Sebenarnya semua itu sama-sama ilmu. Cuma kan ada yang mendalami tentang kebatinan ilmunya ya. Ada yang mendalami tentang ilmu trik. Yang tentang ilmu itulah orang-orang kadang menganggap ilmu trik ya ilmu kebatinan. Kadang-kadang ada seperti itu karena orang awam, Bang. Nah, dan saya akan bertanya dari masalah yang saya bilang tadi satu persatu dari Abang. Untuk hal-hal kebatinan itu sama trik itu menurut sampean gimana, Bah? Itu. Dari saya dulu atau dari boleh sampean, boleh sampean dulu, monggo. Nah, itu. Dari namanya aja sudah jelas berbeda ya, Mbak Jenggot ya. Jadi ilmu kebatinan itu lebih condong ke metafisika ya. Metafisika. Betul. Nah, sedangkan magician itu menggunakan kecepatan tangan ya, dan menggunakan media ya. Satu benda. Adapun sebagian magician juga ada yang menggunakan metafisika. Metafisika ada beberapa orang. Beberapa orang. Ya, kita sebut aja mentalis. Nah, mentalis itu kan dia lebih condong ke metafisikanya. Ya. Betul. Nah, jadi kalau menurut saya yang signifikannya itu dulu dah. Betul. Ya boleh untuk Abang mendapat seperti itu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan metafisika ataupun apa yang tadi dijelaskan, menurut sampean gimana? Kalau menurut saya ilmu kebatinan itu lebih kepada ketuhanan. Kebatinan ya. Ya, apapun itu agamanya universal. Ketika sudah berbicara ilmu kebatinan maka itu tertuju kepada Sang Pencipta. Bukan hal untuk dipertontonkan seperti trik sulap atau sebagainya. Yang tapi bentar, saya potong dulu, karena kebatinan juga ada yang beberapa orang ya menganggap ya, bukan menuduh seseorangnya, tapi ada anggapan kebatinan ada berkaitan dengan makhluk astral selain Allah juga ada. Kan gitu, kayak bersekutu dengan jin, bersekutu dengan setan ya kan, kayak ada ya semacam kayak nyupang atau pesugihan. Itu kan sebenarnya ya perantaranya tetap Tuhan ya artinya, tapi Tuhan memberikan suatu jalan lagi melalui mungkin setan tersebut. Betul. Nah, jadi menurut kacamata saya, persepsi saya, untuk diri saya ilmu kebatinan itu ya harus dipakai untuk hal yang baik, tidak untuk sekutu dengan setan ataupun kita bisa melihat setan atau apalah itu. Berarti tergantung dari orangnya. Iya, tergantung dari individunya. Ya, mau pakai ilmu kebatinan itu untuk apa kan begitu.
Tapi kalau kebatinan kan cenderung untuk hal-hal menolong ya. Artinya satu untuk menolong orang dan satu untuk pribadi kita. Benar. Tapi kalau ilmu trik pasti kebanyakan digunakan untuk hiburan. Iya, ya. untuk menghibur. Nah, untuk menghibur supaya orang tersebut bisa terhibur, bisa senang, bisa riang kan seperti itu ya. Tapi ada juga Bang, beberapa kalangan orang ya maafnya ngomong dukun lah mamanya. Ada juga yang menguasai ilmu trik, akhirnya ilmu trik itu digunakan untuk mensugesti orang tersebut. Itu ada, banyak lah, bukan ada. Banyak yang mengatasnamakan itu banyak. Nah, artinya dikait-kaitkan dengan katanya ilmu ini asli dari sana kan gitu. Padahal ilmu trik ya. Cuma pengetahuan orang yang awam memang seperti itu, pasti ini ilmu-ilmu kayak ya karomah atau ilmu apa kan, padahal trik. Nah, iya, kalau saya sendiri melihat ilmu kebatinan, contoh begini ya. Seperti orang baca surah Al-Fatihah itu. Semua orang bisa bacanya. Tapi apakah benar yang dia baca? Ya. Kan begitu. Apakah sudah pas lafaz yang disebutkannya? Begitu. Maka itulah semakin tinggi ilmu kita, ilmu kebatinan kita, maka semakin pasti kita menyebut ayat-ayat Allah itu kan. Begitu. Kalau saya lebih condong ke sana. Ya, terima kasih. Ini mungkin abang yang menjelaskan tadi ya. Sekarang bang siapa? Lupa lagi namanya nih. Fadli ya. Perbedaan mungkin ilmu. Ya, perbedaan menurut abang gimana? Kebatinan sih menurut saya kebalik lagi kayak Bang Arsa juga. Boleh deketin ya? Ya itu tadi ilmu kebatinan adalah ilmu yang tidak bisa dilihat ya. oleh ini hanya kasat mata lah ya. Jadi berhubungan dengan batin tentunya gitu kan. Ya itu tadi kembali lagi ada yang menggunakannya ya itu tadi ada yang berhubungan dengan dunia gaib atau itu pun terhadap Tuhan sekalipun kepada Allah ya. Karena Allah pun itu sendiri gaib juga. Gaib, kita nggak tahu kan? Betul. Ya gaib. Tapi ada dua definisi ya antara yang gaib ini. Gaib ada Tuhan yang gaib, ada juga makhluk yang gaib. Nah, ini dua hal yang sangat berbeda. Sedangkan tadi yang disebut dengan magician itu kan trik yang bisa didapat ini dari guru-guru, dari bisa dipelajari lah. Bisa dipelajari. Ya, semuanya tentunya juga bisa dipelajari sih sebenarnya. Cuma dengan hal-hal itu kan pelajarannya kan beda. Kalau mungkin hal gaib ada mempelajari melalui puasa, ritual-ritual tertentu ya. Ada kalau zaman dulu kan orang-orang itu orang sakti lah dibilang ya, bisa bertapa di satu tempat ya. Kan gitu, ada yang puasa pendem, ada puasa rendam di air, ada puasa ngelowong dan lain sebagainya. Itu kan melalui gaibnya kan, kita mengambil dari gaibnya. Tapi kalau ilmu trik emang kebanyakan dia dapat ya dari suatu tempat yang emang khusus dipelajari tentang trik. Dan ada alat-alat medianya tadi ya, ada alat-alatnya. Memang itu oleh profesor mungkin dibuat semacam gitu supaya orang itu nggak bisa membedakan antara ilmu yang gaib dengan ilmu yang trik, karena bedanya tipis, beda tipis itu. Seperti itu ya. Kalau emang kita tuh cuma pengen tahu ilmu trik ya belajar aja langsung kan ke pakarnya, ke trik. Kalau kebatinan kita harus belajar ke orang spiritual. Nah gitu, semua sama-sama ilmu, ada manfaatnya semua kan gitu Bang ya. Boleh Bah. Pertanyaannya, apakah kedua ilmu tersebut bisa dipelajari sendiri? Apakah harus melewati guru? Nah ini kan tentang ilmu apa ini? Tentang ilmu keduanya ya. Ini yang dilontarkan ke siapa ini? Melontarkan ke siapa? Abah ini buat semua ya. Buat diri sendiri kah atau buat semua? Itu ke semua ya. Itu menurut pernyataan tadi kan semuanya dipelajari melalui guru gitu. Ya, guru. Tapi sebenarnya kita ini sebenarnya sudah memiliki kekuatan atau mempunyai mempunyai intuisi atau mempunyai bawaan lahir untuk semua ilmu itu tinggal pengasahannya tinggal aja, kita untuk menempatkannya dan mengasahnya kan seperti itu. Berarti kan kalau udah ada bawaan nggak perlu nyari-nyari ilmu lagi ya. Nggak perlu nyari-nyari lagi. Perlu cari guru. Ya sebenarnya kalau menurut saya kita walaupun dibawain dari lahir, kita cari guru itu kan untuk membenarkan antara hak dan batilnya kan seperti itu sebenarnya. Nah, ya kan? Itu. Nah, sekarang nih yang menarik pertanyaan dari saya nih.
sekarang yang menentukan benar atau jelek, baik atau buruk sesuatu ilmu atau tingkah laku atau perbuatan atau amal perbuatan seseorang itu garansinya apa, terus patokannya apa, nah tolak ukurnya di mana. Nah ini kan jadi pertanyaan ini emang agak-agak sulit ini ya dijawab ya. Tapi akan saya jawab coba untuk menjawab. Mohon maaf teman-teman apabila jawaban saya itu kurang pas atau kurang enak ya. Karena kita pengetahuannya nggak sama ya. Setiap orang mempunyai guru spiritual masing-masing dan mempunyai istilahnya inisiatif berbeda, nggak sama. Nah, gitu. Kalau menurut saya imajinasinya beda. Gitu. Nah, gini, kalau menurut saya ya yang jelas kita emang satu harus belajar ke guru, walaupun kita tuh udah punya bawaan, tapi kan nggak tahu bawaannya lahir kita itu ilmu apa. Yang jelas kan gitu. Sama aja dengan kita dilahirkan, ketika kita lahir cuma bisanya owe kan, nggak tahu. Entah itu nantinya dikasih makan apa, namanya bayi kan cuma dikasih tahu ya mungkin dimakan aja, karena kita tidak tahu. Nah dari itulah kita harus cari guru supaya tidak salah, ya toh, supaya tidak salah di situ. Tolak ukur salah benernya dari di mananya kira-kira? Kalau salah dan benernya kita sebenarnya orang tergantung memakainya ya. Tergantung dari pemakaian masing-masing orang. Kalau emang orang itu dikasih ilmu yang betul tapi menggunakan salah, ya sama aja jalannya tetap salah. Karena ilmu itu bukan diartikan ini ilmu hitam, ini ilmu putih, tidak ada. Semua putih. Nah, sekarang ada ilmu merah nih. Nah, ilmu merah ini. Nanti kita bahas nanti di episode selanjutnya. Boleh nanti kita dibahas. Ada ilmu merah ya. Iya, kan. Nah, tapi jangan dibahas. Jangan dibahas sekarang. Kita membahas soal yang tadi, masalah ilmu tadi. Tolak ukurnya ya. Tolak ukurnya ya. Karena gini, bagi seorang anggap dia penjahat, menurut sisi kita orang baik. Tapi menurut penjahat, di luar dia penjahat, dia juga mengatakan orang itu jahat terhadap kelompok mereka kan gitu ya. Jadi intinya baik dan buruk itu saya tidak bisa mendapatkan jawaban sebenarnya sampai sekarang, karena baik buat kita belum tentu baik buat kelompok mereka gitu kan. Kita bicara kelompok gitu dulu kan. Nah tolak ukur ini sampai sekarang itu masih belum saya temukan jawabannya Mas Jenggot. Iya kan? Ya kalau untuk hal itu menyikapi masalah itu kan tergantung orang menuduhnya masing-masing. Kalau dia menuduh benar mungkin bagi dia kan gitu. Kalau orang lain menuduh dia salah mungkin bagi dia. Jadi tolak ukurnya di hati kita masing-masing. Kalau kita menganggap diri kita salah ya jangan berbuat itu. Kan gitu. Kan ya toh. Kalau emang kita menganggap oh ini perbuatan ini salah ini, enggak saya berbuat gini. Oh ini bener, saya lanjutkan. Nah, jadi ilmu itu tergantung dari orang itu loh, tergantung masing-masing orang. Seperti itu. Guru itu tidak pernah mengajarkan untuk hal keburukan. Tidak pernah, ya tidak. Setuju enggak seperti itu? Guru enggak pernah mengajarkan, hei kamu jadi rampok nanti setelah jadi seperti ini, dah kebal umpamanya kan ilmu kebatinan, kebal tembak, kebal bacok dan sebagainya, kamu akan jadi rampok, akan jadi preman. Enggak ada mengajarkan seperti itu kan? Tapi ketika dia berguru, saya seorang penjahat berguru kepada guru penjahat. Contohnya gini, saya pengen jadi copet. Kan ada nih ya, ini kenyataan yang realita ya. Yang sudah pernah terjadi banyak ya. Saya pengen jadi copet. Saya berguru kepada ahli copet. Ahli copet. Iya kan? Nah, realita seperti ini. Jadi menurut si pencopet, guru pencopet, dia nggak mungkin mengajarkan kebaikan. Ya. Menurut kita. Itu berarti kan kembali lagi ke masalah hati gurunya. Benar begini. Nah, coba boleh jelasin. Jadi mengutip dari kita terakhir ke dunia ini sudah ada bawaan lahir. Kita kaitkan ke situ ya. Ya. Ketika kita membuat satu kesalahan, itu kesalahan bukan di mata siapapun ya. Ketika kita ingin melakukan suatu kejahatan yang dilarang oleh syariat Islam atau dari aturan agama manapun lah ya, pasti hati kita memiliki ketidaknyamanan melakukan hal itu. Merasa salah kan? Itulah kabar tadi.
Jadi tolak ukurnya hati nurani. Iya, hati tetap. Kalau menurut saya ya hati nurani, karena ketika kita contoh gini, wih rokok teman nih, rokok gue kan sakuin lah, kan gitu. Ketika kita ambil, perasaan itu tidak benar-benar kita mengisap rokok sendiri gini. Iya, karena ini hak orang. Iya. Kan gitu. Begitu. Boleh dipotong? Boleh? Iya, boleh. Itu kan menurut sampean. Iya. Yang hati nuraninya terlahir di kalangan orang baik-baik. Iya kan? Iya. Bener nggak? Nah, kita kan belum menghadirkan sisi Orang yang tidak baik. orang yang tidak baik yang memiliki hati nuraninya yang tidak baik. Oke, gitu kan ya. Nah, jadi mungkin jawaban sampean seperti itu karena sampean terlahir dari keluarga orang baik-baik, ya gitu kan. Sebenarnya gini, Bah, semua itu terlahir dari keluarga baik semua, Pak. Itu kan tergantung dari orangnya, makanya saya jelaskan itu tadi. Dari lingkungan juga, pengaruh. Lingkungan baik-baik. Nah, ini kan kita berada di dimensi yang benar nih. Artinya di lingkungan, circle orang baik-baik yang positif. Iya. Nah, sampai berkata ini karena terlahir dari lingkungan baik-baik. Sebenarnya semua itu terlahir baik kok. Bener. Semua itu terlahir baik. Tuhan itu selalu menerima permintaan maaf umatnya. Iya. Ya. Tetapi Tuhan juga akan menutup hati umatnya. Jadi mungkin untuk para penjahat tadi yang dia tidak merasakan lagi perasaan bersalah dalam hati nurani, mungkin Tuhan sudah tutup pintu hatinya. Gitu. Gini, saya punya argumen bahwa itu nggak ada tolak ukurnya. Kita sepakat nggak kira-kira Tuhan itu menciptakan min plus atau hitam dan putih? Nah, ketika kita memponis bahwa kita terlahir dari lingkungan baik-baik saja dan selalu terlahir dari orang baik, nah, berarti kita semua tidak mengakui bahwa Allah itu atau Tuhan itu menciptakan hitam dan putih. Nah, sementara hitam dan putih ini porsinya sebenarnya sama. Nah, silakan monggo dijawab. Seperti ini ya. Kalau masalah hitam dan putih itu kan cuma gambaran sketsa ya, artinya sketsa. Kenapa ada hitam, ada putih, ada siang, ya, ada malam, ya kan? Kan seperti itu. Kalau masalah itu mungkin Allah itu ya tidak ini merah, ini putih, enggak. Tergantung orangnya kok. Yang menganggap merah, ya merah, menganggap putih, ya putih, menganggap hitam, ya hitam. Dari orangnya, bukan Allahnya yang memberi. Kalau Allah itu ya, Tuhan itu memberikan semua itu jalurnya ya lurus. Nah, sekarang begini. Bagaimana kita melihatnya? Menurut kacamata agamakah atau kacamata logika sebagai manusia? Nah, itu dulu dia. Nah, boleh. Boleh jelasin. Biar jelas. Iya. Terus. Enggak apa-apa. Jelas pegang. Ayo, pegang jelasin, enggak apa-apa. Jadi kalau kita melihat dari kacamata logika sebagai manusia, maka ya punya jawaban berbeda. Ketika kita melihat dari kacamatanya Tuhan, hitam dan putih itu diciptakan memang ada dan ada plus minusnya. Ada juga alasannya kenapa itu diciptakan. Begitu. Ya sama aja dengan kita jawabannya kenapa kok ada merah, ada hitam, ada putih. Karena emang orang tuh supaya bisa memilih, ada buruk dan ada baiknya, ada siang, ada malam. Kalau kita cuma dikasih putih emang ya nggak ada hitam, berarti sekarang orangnya begini baik semua. kan. Jadi untuk apa Tuhan menciptakan dunia ini jika akan dihancurkan kembali, kan begitu jadinya. Kita nggak tahu ya, Allahu alam. Kan begitu. Ada di Quran mungkin tertulis katanya ada kiamat ya. Untuk apa diciptakan dunia ini kalau akan dihancurkan lagi? Kalau masalah dihancurkan kita tidak tahu ya. Hubungannya sama hitam dan putih baik buruk tadi, kolerasinya nyambung? Nyambung. Oh, iya. Oke. Sementara hitam dan putih tadi sepakatnya di mana? Mbak Jenggot sepakatnya manusia itu terlahir baik. Kan awalnya seperti itu. Nah, ketika saya bertanya seperti itu, pada realitanya kita kan berada di circle lingkungan yang baik-baik. Itu makanya saya bilang. Jadi manusia terlahir baik itu dilihat dari kacamata apa?
manusia kah atau menurut agama kah? Ya, Kan kalau begitu. kita menurut agama mungkin pandangan orang kan belum tentu wah itu alim ibadah pasti itu orang baik, belum tentu juga. Iya. Kan seperti itu. Banyak kok maafnya ngomong ya sekarang kan banyak di pesantren-pesantren ya. Nggak tahu saya pesantren mana yang jelas banyak seorang ustadz mencabuli muridnya ya, banyak sekali. Itu padahal dari kalangan orang baik. Ya, itu oknum lah anggap aja. Dari kalangan orang baik dan pelajarannya sebenarnya baik, tapi kenapa perbuatannya bisa seperti itu? Berarti kan dia tuh mencerminkan bukan jati diri yang baik dari hatinya ukurannya. Kesepakatan dulu. Kesepakatannya sepakat gak kira-kira baik dan buruk itu tidak ada tolak ukur? Ya betul, nggak ada, nggak ada tolak ukurnya. Memang nggak ada. Dari manusianya aja yang ukur. Dari manusia dan kelompok mana yang mengukur dia baik atau jelek itu. Kalau emang dia perampok yang ngukurnya mungkin wah dia perampoknya kelas teri, wah dia perampoknya kelas kakap kan gitu. Sama perampok ya. Nah sama perampok. Karena itu yang mengukurnya sifat manusia jadinya. Iya dari kearogannya, ya toh ada kebengisannya. Itu dari tolak ukur mereka kalau di bidang rampok. Kalau di bidang para ustadz, para habaib mungkin dari ketaatan ibadahnya ditolak diukur dari ibadahnya kan. Tingkatan kiai seperti ini, tingkatan ustadz seperti ini, kan gitu. Jadi kalau untuk tolak ukur sebenarnya emang nggak ada hitam dan putih itu. Jadi nggak ada garansi bahwa nggak ada kebenaran dan kesalahan itu nggak ada garansinya. Nggak ada garansinya dan nggak ada sertifikat benar atau sertifikat salah itu nggak ada kan. Jadi masing-masing itu mempunyai ukuran berdasarkan kelompok yang menyatakannya itu gitu loh. Peraturan. Saya rasa hukumnya yang menjadikan segala sesuatu itu menjadi hitam atau putih, buruk atau baiknya ya. Jadi hukumlah yang mengatur itu. Ya betul. Saya rasa itu sih. Kalau emang perbuatan itu secara fisik mungkin hukum negara kan, hukum negara yang ada undang-undangnya. Kalau untuk perbuatan yang mungkin tidak kita ketahui itu kan Tuhan yang menghukum nanti ya. Betul. Gitu ngambil barang orang tanpa sepengetahuan orang kan jelas mencuri. Itu hukumnya yang sana. Kalau nggak ketahuan orangnya, kalau ketahuan orangnya tetap hukum rimba yang dipakai. Berarti dapat disimpulkan nih Mbak Jenggot ya. Jadi hitam dan putih atau benar dan salah, baik dan buruk itu berarti tergantung kesepakatan. Ya, kesepakatan dari karena orang hukum itu sendiri tercipta hasil dari kesepakatan. Agama itu pun tercipta dari kesepakatan. Semua kesepakatan. Semua kesepakatan berarti. Betul. Jadi kita di sini sepakat ilmu magician, kembali ke topik nih. Magician dan kebatinan kita tidak bisa membenarkan dan menyalahkan. Betul. Benar, ya? Karena semua sama-sama ilmu ya. Sama-sama ilmu dilahirkan ya sesuai dengan tujuan masing-masing memang. Jadi kita ketemu nih jawabannya nih. Ya. Berarti kita nih sudah ini. Ya sudah. Ya wes, oke. Teman-teman, sahabat-sahabat, mungkin sedikit cerita mengenai spiritual ya, spiritual magician dan spiritual kebatinan. Lingkup yang seperti itu tadi kita bahas sedikit, mungkin karena tidak bisa untuk panjang lebarnya cerita ini, saya akhiri aja ya, karena ada topik lain yang akan saya bahas yang lebih menarik. Tetap ikutin aja ya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.